Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjua-jua. Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh komisioner KPU Kabupaten Karo, begitu juga Ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, Forkompinda, para panelis, dan Paslon 2 dan Paslon 3, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami di dalam tema ini mempelajari dan mendalami bahwa Kabupaten Karo berada dalam situasi stagnasi. Kalau kita lihat bagaimana kontribusi dari pertanian terhadap PDRB tidak mengalami perubahan signifikan di dalam 4 tahun terakhir. Begitu juga di dalam sektor pariwisata, tidak mengalami perubahan signifikan. Dari sisi kemiskinan, kita hanya turun 0,4% dalam 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa situasi kita tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami di dalam mendorong pembangunan Kabupaten Karo ini menetapkan 1 visi, 8 misi, 9 program prioritas. Misi kami maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kami menggunakan kata maju karena sebagai antitesis atas stagnasi yang terjadi selama ini. Artinya, kita akan bergerak ke depan. Bagaimana kita akan merevitalisasi sektor-sektor yang penting. Sebut saja contoh, 92,5% tanah Kabupaten Karo adalah tanah pertanian. Tapi kontribusi sektor pertanian hanya 53%. Ini menunjukkan satu keadaan di mana ini sebenarnya bagaimana sektor-sektor kita belum mengalami pertumbuhan yang kuat. Kemudian yang kedua, kami menggunakan kata berkelanjutan. Berkelanjutan ini untuk memastikan, mohon maaf, sejahtera, untuk memastikan ada keadilan di dalamnya. Dan berkelanjutan ini untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan yang akan kami lakukan tidak hanya untuk dalam satu periode, tetapi bagaimana ini juga bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikut, sehingga perubahan yang kami dorong merupakan satu perubahan yang sistematik dan fundamental. Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks kesehatan, kami akan merevitalisasi infrastruktur kesehatan kita, tenaga-tenaga kesehatan kita. Kami melihat punya keprihatinan yang mendalam terhadap situasi rumah sakit kita, puskesmas-puskesmas kita yang berada di kecamatan-kecamatan terjauh masih membutuhkan dukungan yang kuat untuk infrastruktur dan tenaga medis. Begitu juga di sektor pendidikan. Sektor pendidikan kita masih menemukan kekurangan guru, fasilitas pendidikan yang buruk di banyak tempat, yang mungkin kita tertutupi hanya perkembangan yang ada di Brastagi dan Kabanjahe. Kami melihat bahwa akses yang merata dan adil menjadi sesuatu yang penting, karena tujuan kita bernegara, tujuan kita berpemerintah adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Bapak Ibu, terkait juga di dalam sektor pertanian kita, memang masalah ketersediaan pupuk, bibit, dan berbagai kebutuhan infrastruktur pertanian masih perlu harus kita tingkatkan. Kami melihat persoalan-persoalan pertanahan juga masih tinggi di Kabupaten Karo. Masih banyak petani kita yang terjebak di dalam kawasan hutan, yang itu kepemilikannya tidak jelas. Oleh sebab itu kami akan menempatkan juga sektor penataan agraria ini merupakan sesuatu yang penting bagi kami. Dan terkait dengan pariwisata, tentu penataan destinasi, penguatan kapasitas, dan kemudian juga penguatan tata kelola di dalam pengelolaan tempat-tempat wisata menjadi sesuatu yang penting untuk kami lakukan. Dan terakhir, untuk infrastruktur, kita tahu kita punya masalah serius dengan infrastruktur kita. Baik jalan-jalan kabupaten, jalan desa, jalan usaha tani. Padahal kita tahu ini merupakan satu hal yang penting untuk bisa kita perbaiki. Begitu juga dengan pusat-pusat perekonomian kita. Banyak tempat yang saya jalani, mungkin salah satu pajak atau pasar-pasar yang buruk di Sumatera Utara ini salah satunya di Kabupaten Karo. Dan itu sudah berlarut-larut. Kita akan revitalisasi pusat-pusat perekonomian ini untuk bagaimana memperkuat ekonomi kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.
Selamat malam, bujur Ras Media Juang.